Mas Gun, ini kan kita berbicara mengenai akhir masa jabatan. Ya. Tentunya setiap akhir masa jabatan yang diinginkan adalah soft landing. Ya. Dikenang sebagai pemimpin yang baik, sukses membangun bangsa, narasi-narasi yang positif seperti itu. Tapi kan kemudian belakangan ini banyak kemudian borok-borok yang justru kemudian bermunculan dan terungkap di penghujung masa jabatan. Ada apa? Ya, kalau ditanya ada apa, banyak faktor ya. Pertama tentu soal narasi demokrasi itu sendiri kan menjadi debatable ya. Ketika misalnya proses konsolidasi demokrasi itu berlangsung, ada pro kontra, terutama biasanya di jelang akhir masa jabatan satu kekuasaan. Contoh misalnya ada yang ingin keberlanjutan, ada yang ingin perubahan, kan begitu. Sehingga kemudian cara memaknai keberlanjutan itu menjadi sangat penting. Apakah kemudian rezim yang akan berakhir itu soft landing atau tidak? Contoh misalnya kalau memenuhi koridor demokrasi yang semestinya, itu saya pikir tidak akan melahirkan yang disebut dengan noisy demokrasi berlebihan. Tetapi kalau kemudian ada satu upaya masif, apalagi intensif ya, untuk kemudian menggunakan cara-cara yang di luar konsensus bersama. Contoh misalnya kan demokrasi itu bicara dua hal. Pertama sistem demokratik, yang kedua etos demokratik. Nah kalau kita misalnya bicara sistem demokratik, dilampaui misalnya atas nama kepentingan, pasti kan akan muncul yang disebut dengan resistensi dengan sendirinya. Contoh misalnya ya, soal bagaimana memaknai undang-undang, bagaimana memaknai etika, termasuk misalnya bagaimana konsolidasi institusi-institusi demokrasi. Kalau kemudian institusi demokrasi dilampaui oleh kepentingan hanya sedikit orang, maka pasti kan muncul kemudian kelompok kritis yang kemudian akan menyuarakan itu. Dan itu dalam konteks diskursus publik pasti akan ramai. Contoh misalnya problem Mahkamah Konstitusi kemarin, kemudian berlanjut dengan MK-MK. Dan itu kan melahirkan wacana yang tidak seluruhnya sepakat. Dan proses itu menurut saya akan kemudian berlanjut dengan dua catatan. Pertama, yang paling menentukan secara krusial adalah momentum pemilu. Baik. Pemilu ini kan kanalisasi konflik. Kalau kemudian kanalisasi konflik tidak ditangani dengan baik, akan lahir sejumlah paradoks dalam konteks demokrasi, bahkan bisa setback gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena kalau kemudian tidak terkanalisasi, karena sebenarnya pemilu itu kan kanalisasi konflik realistis. Kalau dalam bacaan sosiologi konflik ya Lewis Coser itu kan konflik ada dua ya, konflik realistis dan konflik non realistis. Dan sebenarnya pemilu itu masuk dalam kategori konflik realistis. Kalau kemudian konflik realistis tidak tertangani dan kemudian justru menjadi konflik non realistis, maka akan berakhir dengan sejumlah paradoks yang mungkin bisa predictable, bisa unpredictable gitu. Karena kan bicara soal bagaimana massa, bagaimana halayak itu tidak seluruhnya bisa kemudian tertangani kalau kemudian instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen aparat itu tidak kemudian memiliki trust. Gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.